Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rasulullah wa syukur wa musalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Kasipuan Kiai dan sangat dihormati Taman Ibu Mustafa Bisri sedangkan keluarga Usahi Sundari sedangkan dan Kiai Sepuh wonten penantang kula fikih di Marzuki terus kapan-kapan struktural terus NU sampai Suriah mawon ampun tanfidiyah. Nggih kula memang dari awal kepe takzim teng Mbah Mus kula boten biasa pidato lampi kados Kiai Marzuki kula 20 menit. Ngeten nggih. Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Ini penting kersane sanad terjaga. Mriki riyen wonten Ki Bisri, murid saking Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namanya Umar Harun. Riyen alim-alim iki sarang sawise angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Ki Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Doi, gurunipun Mbah Muhaimin. Santen keluarga kula Lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namanya Mbah Dimyati. Lalu ini alhamdulillah wau Kiai Marzuki mun panjang lebar rang fikih. Dan alhamdulillah tujuannya selalu gak sah. Yes. Kalau maturan ke Samkon, Kiai Marzuki senane gak ngesano sembelian, kula bagian sing ngesano. Karena kalau ndak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini tidak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namanya Mizan Kubro, wonten kitab Qalyubi Umairah. Itu logika yang dibangun itu kecuali mut'ah. Kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecertok kepengin. Jadi haram mawon. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahali, ini kitab kesukaan keluarga sarang. Di Jualiyah pasti diajarkan kitab Mahali. Misalnya dzabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul awal, kaul sani, kaul salis. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Misalnya sujud itu ya normalnya ya umur itu anas juga ala sapati agumin. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota, al jabhah wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Sudah 7 kan. Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayah tamilu kata beliau, ihtimal juga yang syarat pokok itu jabhah. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadah laka wajhi, bukan sajadah laka wajhi wa yadi wa rukbati wa qadami. Tapi saya sepakat sama Ki Marzuki, nak sampean kemen sah mujma'alah itu anut Ki Marzuki. Dan nak sampean kepengen jadi ki sing apian anut kula. Kula velen, nak kepengen mesti sah. Niku anut Ki Marzuki. Nek aku pengen dadi ki apian anut kula. Ki apian kuwi model dongane Allahumma illam akun ahlan anabdu rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughun. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji Shawi, tafsir Shawi, itu Jalalan dikarang oleh orang Syafi'i tapi disarai oleh orang Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Oke, saya ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk Mbah Mus, sanadnya itu sama. Karena induan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian, Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud niku riyen ngaos kalian Shahibul Ana Said Abi Bakar Syafi'i. Wow, Kiai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang niku riyen nggih praji rivale Kiai Hasyim. Terus Kiai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Terus sing Mbah Hasyim nate berpikir harame kentongan, sing Mbah Fakih bilang kentongan itu napa?
halal. Padahal itu roh Islam kalian wakil satu. Ya akhirnya dia lucu. Cerita yang beredar yang terkenal, dia keluarga mriki dia ngaos teng Mbah Dimyati Termas, adik ibu Kiai Mahfud. Itu cerita yang terkenal itu Kiai Hasim mau rawuh ke Termas, semua kantongan disembunyikan termasuk beduk. Mbah Hasim sempat GR, bagus anut madzhab. Setelah jagungan sama Kiai Dimyati, adiknya Kiai Mahfud, santri yang lugu itu matur, Mbah kentong beduk sudah disimpan, aman. Ternyata aku bodoh-bodohan tok untuk menghormati apa? Bahasa. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Fakih Mas Kumambang. Niku senajan to NU lah gitu tetep ngaku kentong. Dia pakai itu mboten trimo nak kentong itu disamakan dengan nakusun nasoro, kentongnya yang nasoro. Karena fungsinya niku tiang kebakaran ya kentongan, tiang banjir ya napa? Kentongan. Jadi tidak identik untuk manggil orang ke napa? Biak atau kekanisahnya orang Nasrani. Jadi kunane kuno, khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah napa? Tapi tadi basisnya harus ngaji. Dulu itu ya orang sholat jenazah itu ya normal, jenazahnya di depan, yang nyolati ya di timurnya berarti kalau di Indonesia. Lalu ya ada saja yang usil, itu syarat sah apa adat? Ya ada ulama yang mungkin kados Mbah Marzuki syarat sah. Terus ditakoki lah nek salat gaib piye mayit ning Surabaya salat gaib wong Rembang. Akhirnya mulai ngepel. Yang syarat di depan tuh imam bukan jenazah. Maksudnya ya wong akeh. Wong akeh jadi angkatan. Ya nak jenazah ya ono ning Arab, nak jenazah ono ning Gurilah. Nah itu kan logika fikihnya kacau. Kacaunya itu ya itu syarat sah apa syarat adat? Artinya kata wajatna salafan wa khulafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu nggak sah. Alasannya di situ ada tonjolan sadarwan, tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak mengitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah ya ora apa-apa. Niku wis keceluk mubeng kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama enggak debat itu enggak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu riyen setiap ulama nanti dibully. Wah bisa-bisa. Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah wisata. Patah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang suga-suga wong lanang-lanang. Barang Abu Hanifah rawuh lewat itu menencet, mohon niat itu menencet. Abu Hanifah ngendikan ahsan tunnah. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi. Karena ketika melihat penyanyi-penyanyi, kamu bilang ahsan tunnah, kamu bagus. Kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok melegalkan penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi gitu. Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi? Ketika diam. Lah ya maksud saya ya pas diam itu juga pas nyanyi. Jadi mulai dulu itu kiai itu dicari celah salah. Dan itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin deh pirang cerdas. Lalu kalau matur kesampong, gue udah kilap itu sulit, soalnya mantu-mantu saingan. Saingan kebut warisan novel warisan. Ya maksudnya warisan kiai kan Joel. Karena kalau nggak saingan itu terus nopo gak mutu. Oh kan kalau matur kesulit, jenengan pun ngorek isi terus sekali-kali ngorek fikih. Nah ngorek isi gue enak, yang bagi enak fikih kan ya jibu alika. Jadi tersangka, baru kayak jadi tersangka itu terus kuat. Kalau lu senang mau coba fikih. Karena dengan baca fikih itu orang menjadi terkhitobi oleh Allah Ta'ala. Dan sampai mau tasawuf untuk fasilitas, dosa gede itu sepuro. Itu sama kaya apa dulu raine Pak Marzuki sepuro, ora itu tasawuf. Fikih boten. Oh, fikih itu ekstrim. Dunia ora iso diwaris, dunia utang dibayar, termasuk utang haji. Neng Allah Ta'ala. Terus pokoknya ditersangkakan, tiang itu ditersangkakan. Ora kober.
benten nak ngaji tasawuf. Makanya terus kula niku nak sakniki kan tasawuf itu beredar di mana. Kula ora susah. Iku golek para pangeran, kok golek terapi. Kula niku suwering. Gus kula nyuwun ngaji hikam. Akhirnya takdir. Mboten Gus hikam. Maksudnya piye karena terus ayem kan jadi gampang kabeh. Nah fikih kados Pak Marzuki mau takbir di audit. Oh, salah. Lah nek sapa mboten ya milik pangeran wis koyo wali dhewe penak. Begitu seruwe pot muni Allahu Akbar kepanjangan an itu ya salah. Allahu Akbar itu salah, itu jadi istifham. Berarti maknanya apakah Allah itu maha besar? Tapi nak cara kula iku sing maknane istifham Pak Marzuki sing maca dhewe maksudnya ya Allah Akbar apa maha besar. Wong sing maca dhewe kok sing maknane. Tapi kena mesti kepengen sanut Pak Marzuki. Aku pengen dadi kiai anut kula. Kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking senenge. Niku kitab mazhab apa saja kula waos. Untuk supaya wong Indonesia itu yo ono sae lah. Wong-wong dia yo darani ra salah nggih. Ono tak golek-golek. Nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maur. Itu di antara kelebihan Imam Ghazali. Awal ngarah Ihya itu di bab Toharo, di bab Al-Muzal wal-Muzalbeh. Itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikucurkan sama air najis bena ijanatin fiyama wa bena iradil ma. Termasuk tidak bedakan masalah pilantik. Sudah sadar termasuk. Karena yo repot. Terus mohon maaf lho. Terus kula niku alhamdulillah, kula niku diundang pengajian umum nak mboten wong sepuh nggih mboten purun. Terus jangan berharap Gus Santong, Gus Tafidin bisa ngundang kula, nanti ngundang kula mboten purun. Mbak Mas juga ampun kapur. Mbah Mus mboten wani. Kula niku sing mboten wani nolak niku kok Mbah Hamid mriki. Mbah Hamid itu misanane Mbah Mus. Sing nom-nom ngundang niku nggih. Ya ra dikualat. Mboten krana napa-napa, kula niku nyen kiye tenan, maksudnya mulang ngaji. Apa harus iki ora ketarung ya. Tarung ya kan. Wonten mawon korban ini wonten. Tapi itu saya memang ilmu. Jadi kalau misalnya tawaf. Tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul di manzilati sholat, tapi ya ada se-ekstrim-ekstrim banget kayak sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid. Tawaful haid, tawafnya orang yang haid. Padahal tawaf itu kan harus suci. Tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja. Tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Nah, ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengannya kudu wong wedok saya kata aurat lho kok iki soroh iki. Lha iki. Besok ini ngaji rilek mawon. Bapak kula niku bapak kula niku seksine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesen hak kena ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Bareng ngaji kok teror gak sah. Rai bingung tuh kan tapi buatan tasawuf, saya ulang lagi tidak tasawuf. Ada dua orang itu sering naudzubillah, sering selingkuh, nakal lah. Ya nasabnya agak jelas namanya orang. Ini cerita di kitab Mizan Kubro. Setelah dengar kabar orang itu sampai datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinahan menuju nopo nikah dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang mungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi
mengapresiasi nikah. Bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinahan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifatin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis, tapi ya gimana ya. Misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya, tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Itu kalau sekedar terkait uang, itqu raqabah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngantum niku mawon bergak beli nang haji mangan pun. Sama lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khotok atau kafaratul yamin. Kafaratu tamu asyarati masakina seterusnya atau apa saja. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja gak enak, apalagi budaknya orang gak soleh itu tidak enak betul jadi. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itqu raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, etam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok. Karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah mutakidah sedikit. Saya dulu sering sowan Bang Mus, yang paling saya kenal itu nasihat ini. Nak jari badolah, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Pilih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini, merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Gak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini tidak penting. Saya ulang lagi ya. Kalau ulama yang pertama tadi, Ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini. Dari segi pelanggar ini. Tapi dari segi sosial, menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Merdekakan budak. Lah sekarang Islam itu lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak. Falat tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku. Akhirnya ini jadi ulama yang minimal. Dibully kalau sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak, bukan memperberat sanksinya pelanggar. Itu tidak penting. Nah ini sudah pandang. Jadi mau tidak mau. Makanya saya ini matur nuwun lah. Makanya tadi ketika Pak Marzuki naik langsung maju, kalau nu sering delok beliau, sebab penyen petarung, agar fatwa itu orang korban. Ya bagus lah, memang fikih itu butuh munazih itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santai, pakai apa enggak, memang ilmu lah. Ya dulu itu sama ingat debatnya Mbah Mun sama Basal itu kalau biar gitu, kiai gede, nak diundang ning desa, tapi teko tau ora. Ana sing bilang ya sapi teko lah sakake wong desa. Tapi survei membuktikan api orang itu kan jobe kiai cilik timbang pisan mbek kiai. Lah ya makanya kan Yorono pas orang ngaji kan iso. Sing ngapa salam tempel lah kok angel teman-teman. Lho kan kalau kula nu ngalami, kula jare wong akeh ra kiai gedhe, nek diundang iso betul. Tapi teng kiai iso kula sering dili. Oh seksine kathah pangeran nah kurang akeh. Kurang top, kula ayu saya nak baru saja seksine pangeran. Kula sering ini iki iso kula dili. Termasuk nyun sawu kadang kula betani terjemah UI, kula sukani Ibris, kula sukani kitab-kitab akidah bahasa Quran kita. Karena tadi, nah aku teko.
muludan ning desa kas musala mbok piro terus digo nyawone kiai ketua tanfid Jawa Timur iku kena kota yakin iku ora merakyat iku dan alasannya tawadhu itu tinggi pas ora ono salam tempel ya tinggi jaturi boten iki boten sok-sokan suci boten iki cerita artinya sudut pandang itu selalu ada. Kalau cerita bolak-balik, kalau nanti diundang manakiban buatan teko. Tujuan kulo ya kiai cilik rumahan daging arang-arang misalnya apa. Tenang, kalau buatan teko ketemu kiai sing teko. Maturun Gus gak teko. Aduh aku gak lakon katanya. Aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah saya ketemu sempol mesti tenggulo. Gambarnya untuk suwiran-suwiran itu. Nah, maksudnya itu istihad. Jadi istihad itu mau ndak mau. Mari kalau niku sirine kenapa kalau diganggu sipul ora teko wis Pak Marzuki ini wajah saya Pak Marzuki. Terus kedah mikir karena memang ini ranah ijtihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang ijtihad itu sudut pandangnya itu dua. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus ingin lihat wajahnya Nabi. Itu bagus namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sowan, alasannya ganggu. Oke, gue seneng Nabi di keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amin buat suami terus kapan ngurus keluarga nih? Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi, sehingga kalau sifli wajah Rasulullah, secara fasih bisa nerangkan. Ada yang ditanya, sifli wajah Rasulullah, semua nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takdim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat, sof awal terus wali. Yang guri ya wali ketika ditanya kok sok-sokan suci wani kok ngarang jadi nak sholat guri terus ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya kalau kamu di surga keinginan terbesar apa? Kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillahil ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Kalau dia enggak unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, meripatku tahu jadok dangdut, meripatku tahu gambar yang ora jelas-jelas, maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Ya ana wali sekepene swarga gak pendelok pengiran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang Rois Tanfid Jawa Timur misalnya. Terus ditakoki pengiran. Kowe meripat yang sama, tahu bogo maksiat tahu ora? Mati Gusti. Kok bojo aku? Nanti buat ini cerita nang larak mati ini Pak Marzuki kesannya jadi kafarah. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin ya belum maksudnya. Ya mungkin gitu. Tapi memang dimuin seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair secara ilmu itu dimuin. Dan nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, terus Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu kayak tadi Qotul Khulqum itu semangatnya tuh Qotu yang izhaqur roh apa Qotu yang potong. Nah, itu kan ulama masih terus berdebat. Ya namanya ulama ya tadi cara pandang itu pasti banyak. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Faina Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyah. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikah. Kenapa menjadi khilaf? Karena sausé diangen-angen itu deh. Misalnya Jumatan. Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. Wong sing gelem Jumatan mau 20 dikongkon pinten? 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jamun kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jamun sudah dikatakan kelompok. Lalu kalau nanti Jumatan